Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dolviani dari kelas 10 ADP 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah upaya besar untuk menjaga dan memelihara kedaulatan negara setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Upaya ini dilakukan melalui perjuangan fisik atau perang dan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik. 1. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Perjuangan fisik yang mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Perang tersebut terjadi lebih dari 2 bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi karena sekutu di bawah pimpinan Brigjen Ted Kelly dan pimpinan Nica, yaitu Raymond Westerling, melakukan berbagai tindakan yang membuat marah rakyat, diantaranya 1. Membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatai KNLI 10 Oktober 1945. 2. Melarang rakyat membawa senjata 18 Oktober 1945. Yang ketiga, menduduki tempat penting dan menyerang Medan 10 Desember 1945. 3. Pertempuran Ambarawa 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa disebabkan oleh sekutu yang dipimpin Brigjen Bethel yang dibonceng Nica dengan sepihak membebaskan tawanan sekutu yang ada di Manggailang dan Ambarawa. Dalam pertempuran ini, TKR dibantu kesatuan-kesatuan dari daerah lain, yaitu dari Soekarta dan Salatiga. Pertempuran Ambarawa dimenangkan pihak TKR, namun dalam pertempuran tersebut Kolonel Isdiman gugur dan diperingati sebagai Hari Infanteri. 4. Peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi salah satu bukti perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan rakyat Bandung. Kemudian memutuskan untuk membumi menghanguskan seisi kota agar sekutu tidak menjadikan wilayah tersebut sebagai markas. 5. Perjuangan melawan pemberontakan PKI Madiun 1948. Sejarah pemberontakan PKI Madiun mencerminkan ketegangan politik dan perjuangan ideologi yang melibatkan kekuatan militer dan pemerintahan untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas negara. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan diplomasi. 1. Perjanjian Ligarjati. Setelah naskah perjanjian ditandatangani, muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 25 Maret 1945, pihak Indonesia menyetujui perjanjian Ligarjati. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal. Yang kedua, perundingan Renville. Hasil dari perundingan Renville yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebagai garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Perjanjian Réunion berupa pernyataan dan kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ini ditandatangani pada tanggal 1 Mei 1949 oleh Ketua Perwakilan kedua negara. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Itu sekaligus membuktikan bahwa mereka melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Yang kelima, Perjanjian New York. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan khususnya untuk wilayah Papua tidak hanya berhenti setelah KMB. Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda kembali menggelar perundingan. Kali ini Amerika Serikat yang memprakarsakan.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.